Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dilanjut perkara nomor 31. Putusan nomor 31 PHP BUP 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2024 yang diajukan oleh Afrizal Sintong, SIP, MSI, dan Setiawan SH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2024 nomor urut 1 yang memberi kuasa kepada Zulkifli SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang memberi kuasa kepada Irfan Yuda Oktara SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2 Habis Taman dan Joni Charles, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2024 nomor urut 2 yang memberi kuasa kepada Kutra Andika Siregar SH, MH, dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Berkenaan dengan kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon. Berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan Pasal 158 Undang-Undang 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dalil pokok permohonan 1 sampai dengan 2C dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban atau bantahan termohon, keterangan pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap dalil pemohon berkenaan dengan adanya mobilisasi mahasiswa dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah tidak dapat meyakini bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Bawaslu Provinsi Riau telah mengeluarkan surat yang menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti. 2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menolak dan atau tidak menindaklanjuti seluruh laporan pemohon serta tidak menjadikan temuan dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat dalil pemohon terkait yang dipersoalkan telah ternyata sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir. 3. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan penyelenggara pemilu melakukan pembiaran terhadap calon bupati nomor urut 2 atas nama Habis Taman dan istri dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat permasalahan yang terjadi pada TPS 2 Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih telah diselesaikan melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir yang telah ditindaklanjuti oleh termohon. 4. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan adanya pemufakatan jahat antara KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir terhadap identitas calon Bupati pasangan nomor urut 2 atau pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat termohon telah melaksanakan proses tahapan penelitian persyaratan administrasi calon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terlebih pihak terkait telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk penambahan gelar keagamaan untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024
dan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah memastikan KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan tahapan verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen administrasi sesuai dengan ketentuan. 5. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan riwayat pendidikan pasangan calon nomor urut 2 atau pihak terkait dan seterusnya dianggap diucapkan. Mahkamah berpendapat termohon telah melaksanakan proses penelitian persyaratan administrasi pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hilir tahun 2024. Dan terkait hal tersebut, Bawaslu tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahannya telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan akuo, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah sebesar 45.709 suara atau ekuivalen dengan 15,28% atau melebihi 2.991 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan paragraf 4.1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, Eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:20 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Rio Trijuli Putranto sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak. Dilanjut perkara nomor 30. Putusan nomor 60 PHPU Wako 23 2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh tahun 2024 yang diajukan oleh Supardi SH dan Tri Venindra SE, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 1, memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran SH MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memberi kuasa kepada